Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Rehan dengan NPM 52. Di sini saya akan mereview jurnal optimasi tugas teknik optimasi UTS saya. Oke, di sini jurnal internasional dan nasional, jenis algoritma yang saya gunakan, yang saya pilih yaitu Artificial Bee Colony Algoritma. Oke, judul jurnal yang saya ambil yaitu judul jurnal internasional yaitu Exploring Low Carbon and Sustainable Urban Transformation Design Using ChatGPT and Artificial Bee Colony Algoritma. Lalu yang kedua yaitu nasional, Sistem penjadwalan mata pelajaran sekolah menggunakan metode hybrid Artificial Bee Colony HABC. Di sini kita akan review yang internasional dulu. Permasalahan yang diselesaikan yaitu permasalahan yang diselesaikan dalam transformasi rendah karbon di kota berbasis sumber daya, mencakup kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan generalisasi dalam berbagai konteks perkotaan, serta kompleksitas algoritma yang harus seimbang antara kinerja dan operabilitas untuk mengurangi biaya dan beban komputasi dalam aplikasi berskala besar. Solusi terhadap masalah ini memerlukan inovasi berkelanjutan dalam metode dan teknologi. Lalu deskripsi data yang dijadikan sampel penelitian yaitu mencakup analisis produktivitas faktor total dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data produktivitas faktor total untuk kelompok eksperimen berkisar antara 0,77 hingga 0,93 dengan rata-rata sekitar 0,86. Sementara itu kelompok kontrol memiliki produktivitas faktor total yang berkisar antara 0,74 hingga 0,89 dengan rata-rata sekitar 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki efisiensi pemanfaatan sumber daya, tingkat teknis dan efisiensi produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu untuk desain algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu masalah dalam transformasi rendah karbon di kota berbasis sumber daya adalah algoritma ABC, Artificial Bee Colony, yang saya jelaskan tadi, yaitu merupakan metode optimasi heuristik yang meniru perilaku pencarian makanan oleh lebah. Keunggulan algoritma ABC terletak pada kemampuannya dalam pencarian global dan multi solusi yang memungkinkan untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dalam konteks transformasi rendah karbon. Algoritma ini dapat diintegrasikan dengan teknik optimasi lainnya dan alat dukung keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas keputusan dalam transformasi rendah karbon. Lalu untuk rangkaian skenario percobaan yang dilakukan melibatkan dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menerapkan langkah-langkah transformasi rendah karbon yang direkomendasikan oleh model berbasis ChatGPT. Sementara kelompok kontrol menunjukkan praktik saat ini atau mengadopsi strategi konvensional tambahan untuk transformasi rendah karbon. Indeks evaluasi yang digunakan mencakup peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengurangan kemacetan lalu lintas yang diukur dengan menghitung perbaikan efisiensi energi antara dua titik waktu. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki indeks peningkatan efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, lalu untuk hasil analisa setiap percobaan menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang menerapkan langkah-langkah transformasi rendah karbon memiliki indeks peningkatan efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Secara spesifik, produktivitas faktor total untuk kelompok eksperimen berkisar antara 0,77 hingga 0,93 dengan rata-rata sekitar 0,86, sedangkan kelompok kontrol berkisar antara 0,74 hingga 0,89 dengan rata-rata sekitar 0,81. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun kelompok eksperimen menunjukkan hasil yang baik, terdapat variasi dalam efektivitas metode yang menerapkan berbagai kota yang dipengaruhi oleh kondisi spesifik masing-masing kota. Selain itu, hasil dari pengujian sensitivitas terhadap parameter kunci algoritma ABC menunjukkan bahwa perubahan dalam laju pembelajaran dan kompleksitas model memiliki dampak terbatas pada indeks peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan mitigasi kemacetan lalu lintas. Secara keseluruhan, hasil percobaan ini mengindikasikan bahwa penerapan metode berbasis algoritma ABC dalam konteks transformasi rendah karbon dapat memberikan hasil yang positif.
Namun perlu diperhatikan bahwa efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal. Lalu untuk jurnal yang nasional, permasalahan yang diselesaikan dalam penelitian ini adalah terkait dengan kendala dalam perjadwalan mata pelajaran yang sering dialami oleh lembaga pendidikan, terutama karena beberapa sekolah masih melakukan penjadwalan secara manual sehingga menjadi kurang efisien. Penjadwalan ini merupakan permasalahan dalam optimasi yang dapat diselesaikan dengan suatu metode. Deskripsi data yang dijadikan penelitian, sampel penelitian. Deskripsi data yang dijadikan sampel penelitian adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui beberapa metode penelitian, yaitu 1. Metode observasi partisipasi, 2. Wawancara, 3. Teknik dokumentasi, 4. Mengadakan studi literatur, di mana penulis membaca dan membandingkan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Desain algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yaitu seperti tadi, yaitu hybrid artificial bee colony. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma artificial bee colony yang menggabungkan operator crossover dari algoritma genetika untuk meningkatkan pertukaran informasi antar individu dalam koloni. Langkah-langkah penyelesaian metode ini meliputi penginputan data ke sistem sesuai dengan data yang ada pada sekolah, diikuti dengan proses penyusunan jadwal mata pelajaran menggunakan algoritma HABC. Rangkaian skenario percobaan yang dilakukan. Skenario 1, sistem diuji untuk mengetahui pemrosesan pembuatan jadwal mata pelajaran dengan menghasilkan jadwal bentrok seminimal mungkin. Hasil menunjukkan populasi 322, iterasi 25, dan bentrok 7. Lalu untuk skenario 2, menambahkan jumlah iterasi untuk melihat dampak terhadap pembuatan jadwal. Hasil menunjukkan populasi 322, iterasi 20, dan bentrok 5. Bentroknya semakin turun. Untuk skenario 3, pengujian dilakukan untuk mengetahui keakuratan algoritma dengan parameter iterasi dengan max cycle yang diterapkan. Hasil menunjukkan populasi 322, iterasi 90, max cycle 10, dan bentrok 6. Skenario 4, sistem diuji untuk mengevaluasi keakuratan algoritma dengan parameter iterasi sebanyak 80, max cycle, dan sebanyak 100. Iterasi 80 dan max cycle 100. Hasil menunjukkan populasi 322, iterasi 80, dan bentrok 5. Setiap skenario bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas algoritma dalam mengatasi masalah penjadwalan. Hasil dan analisa setiap percobaan. Untuk skenario 1, populasi 322, iterasi 25, dan bentrok 7. Analisa setiap sistem menghasilkan jadwal dengan bentrok seminimal mungkin dengan tingkat kecepatan mencapai 97,54%. Skenario 2, hasil untuk populasinya 322, iterasi 80, bentrok 5. Analisa dengan menambah jumlah iterasi, sistem menunjukkan peningkatan dalam mengurangi bentrok, menghasilkan jadwal yang lebih efisien. Untuk skenario 3, populasi 322, iterasi 90, max cycle 10, bentrok 6. Menunjukkan bahwa meskipun jumlah iterasi lebih tinggi, jumlah bentrok tidak berkurang secara signifikan dibandingkan dengan skenario sebelumnya, dengan ketepatan mencapai 97,85%. Untuk skenario 4, populasi 322, iterasi 80, max cycle 100, bentrok 5. Analisa hasil ini menunjukkan bahwa pengaturan max cycle yang lebih tinggi dapat membantu dalam mencapai hasil yang lebih baik dengan kecepatan mencapai 98,16%. Secara keseluruhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah iterasi dan pengaturan parameter max cycle berpengaruh positif terhadap efisiensi dan akurasi sistem perjalanan yang dikembangkan. Terima kasih, sekian hasil review jurnal internasional dan nasional saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.